AM Mubarak Presents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin mahim. Di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah, pada hari Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa penyerangan pasukan Gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi, lahirlah seorang bayi yang kelak diberi nama Muhammad, yang di kemudian hari akan menjadi nabi besar penutup seluruh kenabian nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, pada saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 balkon istana Kisra runtuh. Api yang disembah kaum Majusi padam. Gereja-gereja di sekitar Buhairah amblas ke tanah dan kemudian runtuh. Ibnu Sa'ad meriwayatkan, Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah berkata, setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam. Demikian Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah. Demikianlah sedikit kisah dari sosok agung yang nantinya tidak hanya menginspirasi umat Islam, tetapi juga bangsa-bangsa lainnya hingga akhir zaman. Kini, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ajaran Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kisah hidup beliau terus diceritakan secara turun-temurun dan dijadikan sebagai teladan pedoman hidup muslim seluruh dunia. Banyak umat Islam di dunia yang secara rutin setiap tahunnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau biasa disebut Maulid Nabi, sebagai ungkapan rasa cinta dan rasa syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terlepas dari segala macam silang pendapat akan diperbolehkan atau tidaknya acara Maulid Nabi diselenggarakan, namun faktanya hampir seluruh negara Islam di dunia menyelenggarakan acara Maulid Nabi, bahkan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Hanya ada beberapa negara saja yang enggan melaksanakan Maulid, yakni Arab Saudi yang beraliran Salafi dan Afghanistan ketika di bawah Taliban. Yaman, walaupun ada aliran Salafi garis keras, Ma'had Darul Hadis Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i di daerah Damas, namun pada prakteknya di daerah lain, di daerah para Habib, justru Maulid Nabi diselenggarakan dengan sangat semarak. Yaman adalah surga Maulid
bagi para pendukung kegiatan ini. Di wilayah Asia Tenggara, di tiap-tiap negaranya melaksanakan maulid dengan kadarnya masing-masing, dengan tata cara yang berbeda-beda. Apabila dipecah lagi ke dalam unit yang lebih kecil, masyarakatnya pun punya pandangan yang berbeda-beda. Ada yang melaksanakannya dengan keharusan, hampir seperti kewajiban. Ada yang moderat, melaksanakannya hanya ketika sedang ada kemampuan. Ada yang diam saja, tetapi dia tidak menolaknya. Dan ada yang menolaknya sama sekali, bahkan sampai pada tahap melarang. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai tanggal pasti kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Namun menurut ahli astronomi Mahmud Basa, tanggal lahir yang tepat adalah 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Sementara di Indonesia dan banyak di negara lain, Maulid Nabi diselenggarakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi juga Maulid Nabi diselenggarakan setiap hari, setiap saat, sepanjang tahun. Semuanya adalah untuk menunjukkan rasa cinta kepada kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW yang lahir pada tahun Gajah. Peristiwa penyerbuan gajah menyerang Ka'bah menjadi sebutan nama tahun kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Kisah pasukan gajah menyerang Ka'bah terjadi beberapa puluh tahun setelah kasus pembantaian penganut ajaran Tauhid Nabi Isa di Najran oleh penguasa Himyar Dunwas dari Yaman. Orang-orang Najran akhirnya dibantu pasukan Abyssinia atau Habasyah dari Afrika untuk menggulingkan kekuasaan Dunwas. Tapi sejak itu, Najran, Himyar dan wilayah Yaman menjadi bagian kekuasaan Abyssinia. Kerajaan Abyssinia adalah penganut Kristen. Berawal dari sinilah orang-orang Najran yang awalnya penganut Nabi Isa lantas terpengaruh ajaran Trinitas. Wali negeri atau gubernur Yaman dari Abyssinia yang pertama adalah Aryad. Dialah komandan pasukan yang membantu orang Najran mengusir Raja Himyar Dunwas. Aryad kemudian dibunuh oleh Abraha, wakilnya yang berambisi berkuasa di Yaman. Di zaman Abraha inilah terjadi penyerangan ke Ka'bah Mekah sekitar tahun 571 Masehi. Ada ribuan tentara yang bergabung. Di antaranya adalah peleton pasukan gajah. Ada orang yang mempertanyakan, dari mana gajah-gajah pasukan ini? Padahal Jazirah Arab tidak ada gajah. Abraha adalah penguasa dari Abyssinia, Ethiopia. Tentu saja, gajah-gajah yang dilatih berperang ini didatangkan dari Afrika, menjadi pasukan elit yang gagah dan megah. Abraha memang menyukai kemegahan. Salah satu bangunan megah yang dibangun Abraha di ibu kota Son'a adalah gereja. Dalam buku Sirah Ibnu Hisham diterangkan, Abraha menulis surat kepada Najasyi, Raja Abyssinia. Paduka Raja, untukmu aku telah membangun gereja megah yang belum pernah dibangun untuk raja sebelummu. Aku tidak berhenti membangun hingga berhasil mengalihkan haji orang-orang Arab kepadanya.
orang-orang Arab pra-Islam sudah melakukan tradisi ritual haji yang diwarisi dari zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian tradisi haji itu bercampur paham pagan syirik ketika Amr bin Lu'ay, pemelihara Baitullah zaman itu, meletakkan berhala Dewi Rembulan Hubal di Ka'bah yang dia peroleh dari Syam. Kelakuan Amr bin Lu'ay lantas ditiru kabilah-kabilah lain yang juga punya berhala. Akhirnya Ka'bah dikitari bermacam berhala. Tradisi haji di Mekah ini yang diiri Abraha, sehingga kota kecil di pelosok gurun itu menjadi ramai setiap tahun dikunjungi peziarah. Maka Abraha membangun gedung baru di pusat kota Son'a yang diharapkan menjadi kota suci yang dikunjungi para peziarah. Keinginan Abraha ini tidak selalu didukung masyarakat Jazirah Arab, lebih-lebih orang Mekah. Salah seorang yang paling iseng dan nekat adalah seseorang yang dari Bani Fukaim bin Adi yang disebut Al-Kinani. Dia orang Mekah yang saat itu berdagang ke Yaman. Mendengar rencana Abraha, Al-Kinani tidak suka. Sesaat sebelum pulang ke Mekah, dia menuju gedung kebanggaan Abraha dan buang air besar di situ. Setelah itu dia bergabung dengan kafilahnya kembali ke Mekah. Ketika pejabat negara tahu ada kotoran di gereja, dia langsung melapor ke Abraha. "Siapa pelakunya?" tanya Abraha dengan marah. "Pelakunya orang Arab, warga sekitar Baitullah di Mekah. Dia mendengar ucapanmu yang akan mengalihkan haji orang-orang Arab ke gerejamu. Orang itu marah dan berak di situ. Artinya bangunanmu itu tidak layak dijadikan tempat haji," jawab pejabat itu. Abraha marah besar dan bersumpah akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Maka berangkatlah bala tentaranya, termasuk peleton pasukan gajah yang dia pimpin. Kisah pasukan gajah menyerang Mekah ini terdengar seantero negeri Yaman dan Arab. Tidak semua orang Yaman setuju dengan penyerangan itu. Salah satunya adalah kabilah dari Dzun Nafar. Dia mengajak kaumnya untuk menghadang pasukan gajah Abraha. Terjadilah pertempuran, tetapi Dzun Nafar kalah. Ketika hendak dihukum mati, dia minta pengampunan dan bersedia bergabung menjadi petunjuk jalan. Perjalanan sampai di daerah Khos'am. Pasukan Abraha dihadang Nufail bin Habib al-Khos'ami dengan kekuatan kabilah Syahra, Nahis, dan kabilah lainnya. Namun tentara gabungan ini dapat dipukul mundur pasukan Abraha. Ketika Nufail hendak dibunuh, dia minta pengampunan. Akhirnya dia bersedia bergabung dan setia kepada Abraha, menjadi penunjuk jalan ketika tahu kisah pasukan gajah menuju Mekah. Iringan pasukan yang makin besar ini tiba di Taif. Di kota ini, pasukan Taif melawan dipimpin Mas'ud bin Mu'attib bersama kafilah Thaqif. Tetapi perlawanan ini dengan mudah ditaklukkan Abraha. Orang-orang Taif akhirnya menyatakan tunduk setia dan bergabung. Kafilah ini mengutus Abu Rigol menjadi pemandu jalan. Sampai di Al-Mughawis, lembah Muhassir, Abraha mengirim pasukan berkuda asli Abyssinia, pimpinan Al-Aswad bin Maksud, memasuki Mekah lebih dulu memeriksa kondisinya. Tiba di kota itu, pasukan Al-Aswad merampas harta orang Mekah, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, penjaga Ka'bah.
Sekelompok kecil orang Quraisy ingin melawan pasukan berkuda ini karena kalah jumlah. Akhirnya mereka mundur. Kemudian Abrahah mengutus juru bicara Hanatah al-Himyari untuk bertemu pemimpin Quraisy, Abdul Muttalib. Hanatah menjelaskan kenapa pasukan gajah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Jika penduduk Mekah tidak menghalangi, maka selamat mereka. Abdul Muttalib mengatakan, penduduk Mekah tidak ada kekuatan melawan. Dia pasrahkan Ka'bah kepada perlindungan Allah. Abdul Muttalib kemudian dibawa menemui Abrahah di posko tendanya di Al-Ghamis, didampingi anaknya dan pemimpin kabilah lainnya. Abrahah menemuinya dengan penghormatan sebagai pemimpin kota Mekah. Abdul Muttalib lalu berkata, kepentinganku terhadap Tuan adalah agar mengembalikan 200 ekor untaku yang telah dirampas pasukan Tuan, kata Abdul Muttalib. Abrahah kaget mendengar permintaan ini. Lewat penerjemahnya dia berkata, sebenarnya aku kagum melihatmu, tetapi ternyata kamu hanya bicara 200 unta yang kurampas darimu. Padahal aku datang hendak menghancurkan rumah dari agamamu, agama nenek moyangmu. Kamu tak sedikit pun menyinggungnya. Abdul Muttalib menjawab, sesungguhnya aku adalah pemilik unta. Rumah itu, Baitullah, mempunyai pemilik yang akan melindunginya. Abrahah menukas, dia tidak layak menghalang-halangiku. Abdul Muttalib menegaskan, itu terserah antara Tuan dengannya. Lalu Abdul Muttalib mendapatkan untanya dan kembali pulang bersama para pendampingnya. Sesampainya di Mekah, dia umumkan agar semua penduduk keluar berlindung ke bukit agar aman dari serangan pasukan yang bakal datang. Kemudian Abdul Muttalib bersama pemimpin Quraisy menuju Ka'bah dan berdoa sambil memegang rantai pintu Ka'bah. Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba telah melindungi pelananya, maka lindungi rumahmu. Ya Tuhan, salib mereka tidak akan mengalahkanmu besok pagi, karena hanya Engkau yang maha kuat. Jika Engkau membiarkan mereka dan kiblat kami, maka itu karena sesuatu yang telah Engkau inginkan. Keesokan harinya, pasukan Abrahah yang naik di atas gajah bernama Mahmud memimpin pasukan sudah mendekati Mekah. Tiba-tiba saja gajah Abrahah yang perkasa itu mogok berjalan, lantas duduk. Tentu saja ini membuat panik Abrahah dan pawangnya. Pasukannya juga berhenti. Gajah Mahmud itu dipukuli agar berdiri, tetap tidak mau. Setelah dicucuk perutnya, bahkan diiris kulitnya, baru gajah-gajah itu berdiri, tetapi berbalik arah menuju Yaman. Ketika digiring ke arah Mekah, gajah itu duduk lagi. Untuk peristiwa itu, Ibnu Hisham bercerita, saat gajah Mahmud disiapkan berangkat, diam-diam Nufail bin Habib al-Khatsami yang menjadi tawanan mendekati gajah itu. Dia membisikkan mantra ke telinganya, ke telinga gajah,
bernama Mahmud itu, duduklah atau pulanglah, karena sesungguhnya kamu berada di tanah haram. Kemudian Nufel lari bersembunyi ke gunung. Di tengah kekacauan atas ulah gajah ini, tiba-tiba datanglah burung berbondong-bondong seperti burung camar atau balsan dari arah laut. Burung-burung itu menjatuhkan kerikil sebesar kacang dan adas. Saat kerikil-kerikil mengenai tubuh pasukan, langsung tewas meleleh seperti diceritakan dalam surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Para tentara lari kocar-kacir menyelamatkan diri, kembali pulang atau mencari perlindungan ke bukit. Sebagian besar tentara Abrahah mati, hanya sedikit yang selamat. Sementara Abrahah yang sudah mati dengan tubuh penuh luka dibawa pulang ke ibu kota Son'a, Yaman. Begitulah kisah pasukan gajah menyerang Ka'bah. Begitulah kisah Gajah Mahmud yang menolak menyerang Ka'bah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq yang dikutip Ibnu Hisam menceritakan, tanah bekas peristiwa itu untuk pertama kalinya berubah menjadi padang kerikil. Kemudian ditumbuhi pohon-pohon pahit seperti harmal, hanzal, dan usyah. Demikianlah kisah Gajah Mahmud, gajah perkasa yang sebelumnya tidak pernah kalah dalam peperangan, sebelumnya tidak pernah membangkang perintah tuannya Abraha. Tetapi ketika diajak untuk menyerbu, untuk merobohkan Ka'bah, mendadak dia duduk dan membangkang perintah Abraha.
Semoga kisah ini menambah khazanah keilmuan mustami'in mustami'at, musyahidin musyahidah, membawa barakah manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.